Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Mari kamu bersilat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari kamu bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat. Mari kamu bersilat, sempat berkembang pesatnya olahraga pencak silat. Mari kamu bersilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Sugeng aja dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita sebenarnya apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Manef ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah permasalahan yang masih menjadi perbincangan hangat, terutama dari kalangan dulur-dulurku Eza Trate. Jadi tidak seperti yang kita kira ya dulur-dulur ya, yang dimana permasalahan internal organisasi kita Persaudaraan Setiahati Trate ini di ranah hukum yang kita anggap sudah clear, sudah tuntas. Kenyataannya dari kepengurusan Mas Taufik dan kepengurusan Mas Murjoko ini masih bersih tegang. Dari dua kubu ini mereka masih mengeklaim bahwa mereka lah kepengurusan Eza Trate yang sah secara hukum dan sah secara ajaran. Jadi ini gambaran buat dulur-dulurku arus bawah ya, yang sering melakukan kopdar, intinya gerakan nyawiji lah. Bersatu dalam organisasi ini tidak semudah yang kita kira dulur-dulur. Namun dalam permasalahan ini kita tidak akan terlalu ikut campur mengenai permasalahan di ranah hukumnya ya dulur-dulur ya. Dimana di sini akan menyajikan sebuah informasi buat dulur-dulurku semua yang mudah difahami dan mungkin bisa lebih diterima oleh dulur-dulurku semua. Karena saya yakin dulur-dulur semua dalam menonton video Humas Persaudaraan Setiahati Trate, entah humas dari kubu Mas Taufik atau humas dari kubu Mas Murjoko, ini dulur-dulur tidak akan paham apa sih maksud dari yang diucapkan oleh para lembaga hukum ini. Jadi di sini Manef akan memberikan kesimpulan-kesimpulan dari apa yang telah terjadi dan apa yang telah mereka lalui di ranah hukum. Sebenarnya secara organisasi kubu Mas Murjoko dan kubu Mas Taufik ini sudah tidak ada kaitannya lagi. Walaupun secara ajaran dan materi mungkin masih 90% sama lah, tapi secara kepengurusan dan struktur organisasi mereka ini sudah tidak sama. Dan aturan-aturan yang ada di organisasi masing-masing kubu ini sudah tidak sama. Intinya, apapun ketetapan yang telah ditentukan dalam PSHT kepengurusan Mas Taufik ini tidak akan berpengaruh sedikit pun di kepengurusan Mas Murjoko. Begitu pula sebaliknya, ketetapan apapun yang telah ditentukan dalam Eza Trate kepengurusan Mas Murjoko ini tidak akan berpengaruh apapun di kepengurusan Mas Taufik. Mungkin nanti akan ada yang menyanggah, waduh Eza Trate ini kok gak berpengaruh piye. Apapun kemenangan yang telah ditetapkan dalam organisasi Eza Trate di kepengurusan Mas Taufik, apabila mereka mau mengurusnya secara hukum ya kan, diruntut sampai ke dalam-dalamnya, toh ketemunya yang dihadapi ini juga orang-orang Eza Trate juga dulur-dulur. Begitu juga dengan kepengurusan Mas Murjoko yang apabila ingin memproses organisasi di kepengurusan Mas Taufik, urus terus sampai ke dalam-dalamnya, toh ketemunya nanti sama-sama orang Eza Trate juga. Intinya dua kepengurusan ini sebaik apapun posisi mereka di ranah hukum, apabila mereka ingin menyelesaikan permasalahan ini secara hukum dengan kepengurusan yang berlawanan, ini tidak akan bisa dulur-dulur. Karena yaitu ketemunya nanti juga sama-sama warga Eza Trate. Kita ambil contoh ya dulur-dulur, kita ambil contoh satu saja. Kepengurusan Mas Taufik ini pernah mengadakan kegiatan yang menggunakan nama Eza Trate, yang pada saat itu kedudukan di ranah hukum Eza Trate ini sedang dimenangkan oleh kepengurusan Mas Murjoko. Akhirnya kepengurusan Mas Murjoko ini menggugat kepengurusan Mas Taufik secara hukum. Setelah diproses secara hukum, dan akhirnya kasus tersebut pun harus ditutup. Dan itu juga akan terjadi apabila kepengurusan Mas Taufik menggugat habis-habisan kepengurusan Mas Murjoko. Ini nanti juga akan ketemunya tokoh-tokoh Eza Trate juga dulur-dulur. Banyak sekali para sesepuh yang menjadi saksi hidup perjalanan organisasi Persaudaraan Setiahati Trate ini bersama almarhum Kang Mas Imam dan Kang Mas Tarmaji. Jadi mau siapapun yang menuntut, ini ketemunya juga orang-orang Eza Trate dulur-dulur. Apa yang mungkin aparat penegak hukum akan memproses orang Eza Trate yang menuntut orang Eza Trate juga? Nah, jadi pertanyaan saya pribadi sih, apabila nanti suatu saat tokoh-tokoh para saksi hidup ini sudah tidak ada, penerusnya ini kan bukan pelaku sejarah semua dulur-dulur. Tapi untuk sekarang ini, ya seperti itu yang akan terjadi dulur-dulur. Itu tadi adalah kesimpulan Bima ANF mengenai permasalahan Eza Trate di ranah hukum ini dulur-dulur. Jadi apapun yang terjadi di kepengurusan Mas Taufik maupun kepengurusan Mas Murjoko, ini tidak akan berpengaruh apa-apa dari kedua belah pihak. Dan kesimpulan yang selanjutnya dulur-dulur, hak ini kenapa kok diatasnamakan Kang Mas Isbiantoro? Kalau saya ya dulur-dulur ya, kalau saya terlepas dari apapun hasilnya, mau itu dimenangkan oleh kepengurusan Mas Taufik atau mau dimenangkan oleh kepengurusan Mas Murjoko, intinya apapun yang menjadi hak seluruh warga
Lembaga Persaudaraan Sejati Trate itu masih bisa kita gunakan bersama. Padepokan masih bisa kita gunakan bersama. Lambang Sejati Trate masih bisa kita gunakan bersama. Selama masih bisa kita gunakan bersama-sama, gue harap diwakili sopo ya terserah urusono. Karena ya mereka ya pengurus, mau diwakili siapapun ya mau gue terserah. Yang penting saya masih bisa pakai. Sesimpel itu dulur-dulur, sesimpel itu. Toh apabila nama Sejati Trate ini di atas namakan organisasi, saya juga tidak dapat keuntungan. Diwakili oleh siapapun saya juga tidak mendapat keuntungan dulur-dulur. Bahkan semua pelatih atau warga Sejati Trate yang ngurusi adik-adik siswa ini, apa keuntungan yang kita dapat apabila Sejati Trate ini di atas namakan organisasi atau di atas namakan salah satu nama orang? Namun dari beberapa penjelasan dan kesimpulan yang Bima Hanif sampaikan kepada dulur-dulur semua, di sini Bima Hanif ingin membuka kesadaran kita semua mengenai permasalahan Sejati Trate yang dibawa ke ranah hukum ini dulur-dulur. Yang jelas dengan permasalahan Sejati Trate yang dibawa ke ranah hukum ini dulur-dulur, ini kan tidak mungkin gratis dulur-dulur. Pasti kan sudah menghabiskan jutaan bahkan miliaran rupiah. Apabila sudah ada ketetapan seperti ini, kok dari pihak Mas Taufik nanti masih belum terima, permasalahan ini nanti pasti akan berlanjut dulur-dulur. Menjadi pertanyaan, mau dari kepengurusan Mas Taufik atau kepengurusan Mas Murjoko, berapa juta atau bahkan berapa miliar lagi uang organisasi yang harus dikorbankan untuk mengurusi permasalahan ini di ranah hukum? Kita memang nggak mikiri, toh itu juga bukan uang kita, uang semua orang, semua warga Sejati Trate. Tapi daripada uang tersebut untuk mengurusi permasalahan yang tidak ada kelarnya ini digunakan kepentingan organisasi, kan seperti itu dulur-dulur. Apabila ada yang bertanya apakah bisa berjalan berdampingan dengan materi atau mungkin ajaran yang sama? Bisa dulur-dulur, bisa. Sekarang sudah ada buktinya, PSJT 1922. Secara ajaran saya yakin semua ajarannya sama. Ajaran Eza ini ngerucutnya tetap ke King Ageng Surodewirio. Apa yang diperbutkan gitu loh? Apa? Kita hanya perlu menyadari bahwa kita dari kepengurusan yang berbeda sudah tidak diperbolehkan lagi untuk mencampuri permasalahan organisasi, baik itu secara administrasi, anggaran, dan lain-lain lah. Tapi kalau persaudaraan, semua tetap bersaudara dulur-dulur. Secara terah, secara benang merah, kita tetap satu rumpun. Intinya dalam video ini Bima Hanif ingin menyampaikan aspirasi saya sebagai arus bawah. Sudah tidak perlu lagi permasalahan Sejati Trate ini dilanjutkan di ranah hukum. Karena itu tadi dulur, mau berapa anggaran lagi yang dikeluarkan untuk mengurusi permasalahan yang tidak ada kunjung habisnya ini. Kita tidak akan mungkin mengeksekusi warga-warga Sejati Trate di lain kepengurusan dengan kita. Toh ketemunya juga sama-sama warga Sejati Trate. PR-nya kita di sini hanya perlu menyadarkan dulur-dulur semua bahwa kita ini sudah berbeda secara organisasi, jadi berjalan masing-masing. Namun untuk persaudaraan tetap harus kita jalin. Intinya seperti itu dulur-dulur, sesimpel itu. Karena apapun hasilnya, tetapan apapun yang telah ditentukan oleh hukum terhadap permasalahan organisasi Sejati Trate ini, itu tidak akan ada untungnya buat kita sebagai warga Sejati Trate, apalagi harus bawah seperti ini. Jadi semoga difahami oleh dulur-dulurku semua bahwa permasalahan Sejati Trate ini alangkah baiknya cukup sampai di sini saja. Saya yakin kita tetap bisa menjalin persaudaraan walaupun secara organisasi kita sudah berbeda. Oke dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima Hanif, dan sampai jumpa di video Bima Hanif yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Mari kita bersila, kota terlahirnya para jawara.